guys, apakah kalian tahu apa itu eksternalitas? Belum tahu ya? Mari kita simak video ini. Jadi, eksternalitas adalah suatu dampak dari tindakan seseorang terhadap kegiatan orang lain yang dapat menyebabkan dampak menguntungkan dan dampak merugikan. Ada penyebab faktor eksternalitas juga nih. Yang pertama, keberadaan barang publik. Yang kedua, sumber daya bersama. Yang ketiga, ketidaksempurnaan pasar. Yang keempat, kegagalan pemerintah. Eksternalitas memiliki dua jenis, yaitu pertama, eksternalitas positif adalah dampak dari tindakan seseorang yang menguntungkan pihak lain, contohnya sektor pendidikan dan sektor ekonomi. Yang kedua, eksternalitas negatif adalah dampak dari tindakan seseorang yang merugikan pihak lain, contohnya limbah, polusi, dan pencemaran lingkungan. Solusi swasta untuk eksternalitas. Yang pertama, dipecahkan dengan nilai moral dan sanksi sosial. Contohnya seperti peraturan membuang sampah sembarangan. Yang kedua, kegiatan amal. Contohnya seperti organisasi menyumbangkan dana untuk korban bencana alam. Yang ketiga, dengan mengandalkan kepentingan pribadi seperti petani apel dan petani lebah. Dan ada juga teorema Coase, adalah suatu pendapat bahwa pihak swasta dapat melakukan tawar-menawar mengenai alokasi sumber daya tanpa mengeluarkan biaya. Kebijakan publik mengenai eksternalitas. Yang pertama, peraturan. Yang kedua, pajak pigovian dan subsidi adalah pajak yang digunakan untuk memperbaiki dampak dari suatu eksternalitas negatif. Studi kasus imbas teknologi dan kebijakan industri. Imbas teknologi dan kebijakan industri adalah jenis eksternalitas positif. Contohnya robot. Robot merupakan teknologi yang berkembang pesat. Dalam setiap tahun, kemungkinan besar perusahaan robot akan menemukan rancangan baru dan lebih baik, dan juga akan menguntungkan masyarakat. Namun, rancangan robot ini akan menjadi bagian dari pengetahuan keuangan teknologi masyarakat. Studi kasus ini merupakan contoh prinsip ekonomi ketujuh, karena pemerintah dapat menginternalisasikan eksternalitas dengan menyubsidikan produksi robot. Jika pemerintah menyubsidikan perusahaan untuk robot diproduksi, maka kurva penawaran akan bergerak ke bawah dan akan menaikkan jumlah keseimbangan robot. Soal dan aplikasi. Dalam sistem pajak, sumbangan untuk badan amal dikenai pajak. Bagaimana kebijakan pemerintah mendorong solusi swasta terhadap eksternalitas? Yaitu menggunakan teorema Coase. Pihak swasta akan merundingkan sumber daya tanpa memakan biaya, dan pajak pigovian akan memperbaiki insentif akibat eksternalitas sehingga pendapatan pemerintah akan meningkat. Pertanyaan: apa yang dimaksud dengan pajak pigovian? Mengapa kalangan ekonom lebih memilih pajak pigovian daripada peraturan sebagai cara untuk melindungi lingkungan dari polusi? Pajak pigovian adalah pajak yang digunakan untuk memperbaiki dampak yang merugikan. Alasan mengapa para ekonom lebih memilih pajak, karena pajak menurunkan tingkat polusi lebih efisien dengan biaya yang lebih kecil bagi masyarakat.